Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, apa kabar? Saya berharap semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sahabat dalam keadaan bahagia sejahtera lahir dan batin, amin. Sahabat-sahabat, hari ini saya mau mengevaluasi kegiatan saya dalam merawat anggrek, terutama anggrek doritis 12 hari yang lalu. Anggrek doritis gampang rawatannya, mudah didapat dan murah harganya, tapi cantik bunganya. Nah, karena mudah rawatannya, untuk kali ini saya mencoba merawat anggrek doritis yang saya letakkan di lantai. Walaupun pada dasarnya anggrek itu pantangan diletakkan di lantai ya sahabat, karena kemungkinan banyak musuhnya, kecuali anggrek-anggrek tanah. Tapi ini saya mencoba anggrek doritis yang saya punya, saya rawat dengan saya letakkan pot-potnya di lantai. Nah, bagaimana kegiatan saya 11 yang lalu? Berikut tayangannya. Sahabat-sahabat, tanpa sengaja anggrek doritis saya letakkan di sini. Ini sebenarnya nggak niat meletakkan di sini, ini karena jatuh dari cantelannya, terus saya biarkan tergeletak di lantai. Ini sudah ada 1 bulanan sahabat. Tahu-tahu ketika saya perhatikan, ini daunnya kok lebih segar, bunganya juga bisa mekar sempurna. Itu dia kenopnya tuh mekar sempurna, nggak ada musuhnya, maksudnya ini kenopnya juga mekar. Padahal jujur saya tidak pernah merawat ini saya letakkan, nggak pernah saya rawat, nyiram pun tidak. Jadi di lantai ini sering kena basah dari tetesan air yang dari paranet. Itu yang dari atas airnya netes terus mengalir di lantai, tapi ngalirnya di bagian sini. Nah, dengan pengalaman ini saya ingin anggrek saya, anggrek doritis juga yang saya letakkan di rak, kelihatannya kok kurang segar. Mau saya coba saya letakkan di sini juga. Ini sih nggak tahu ini nanti sesuai ekspektasi apa tidak, tapi saya tetap mau mencoba. Nah, sahabat-sahabat, ini anggrek saya yang saya letakkan di rak, ini saya rawat loh sahabat, tapi kok kelihatan kurang segar ya daunnya ya. Terus ini media tanamnya sering kering, karena jujur saya tuh kalau anggrek seperti ini kan seharusnya disiram paling lambat 2 hari sekali ya sahabat. Saya kadang-kadang lupa karena sibuk atau karena saya ngopeni yang lain, ya udah akhirnya nyiramnya tuh sampai 3 hari 4 hari. Tahu-tahu ini kurang sehat ya sahabat. Kebetulan di sini tidak mendapatkan maksudnya ternaungi, sehingga kalau tidak saya siram dia tidak mendapatkan air. Kemudian media tanam yang saya pakai juga tidak menyerap air. Ini yang saya pakai itu sekam bakar dan sedikit moss hitam. Jadi sekam bakar dan sedikit moss hitam ini kalau sudah 2 hari sudah kering sahabat, poros ini. Apalagi ini saya tangkringkan di rak tuh. Jadi ini mau saya coba saja, siapa tahu berhasil. Mau saya letakkan di bawah seperti yang tidak sengaja saya meletakkan doritis itu. Sahabat-sahabat, akhirnya benar-benar anggrek doritis saya dari rak saya turunkan ke lantai. Dia biar mendapat kelembapan di lantai. Insya Allah kalau pas hujan, dia kan bawahnya kehujanan tapi atasnya tidak, jadi yang lembab bagian bawah. Kemudian
Nanti kalau tidak hujan baru saya siram, menghemat tenaga. Semoga di sini lebih betah. Saya berani melakukan ini sahabat, karena saya juga pernah melihat di teman saya, di rumah teman saya itu anggrek doritisnya dia diletakkan di bawah jendela, di tritisan itu di bawah jendela. Tumbuh dengan subur, bunganya juga lebat. Nah, ketika saya melihat ini kok pertumbuhannya bagus. Nah, akhirnya saya berani nekat meletakkan anggrek-anggrek saya di lantai. Sahabat, hari ini tanggal 11 Maret. Nah, nanti beberapa hari lagi, mungkin beberapa minggu ya, biar kelihatan sudah ada perubahannya, saya lanjutkan video ini. Jadi intinya video ini kami beri judul mencari posisi yang nyaman untuk anggrek doritis. Lagi-lagi sahabat, merawat anggrek itu seni ya. Jadi masing-masing orang punya seni, punya gaya dan seni sendiri-sendiri. Yang penting tujuannya agar anggrek doritis, anggrek-anggreknya tetap subur, tapi kita juga menghemat tenaga dalam merawat, seperti itu. Itu sebelum saya tutup video ini, tuh perbedaannya jelas ya sahabat. Yang ini saya biarkan di tanah, yang ini yang saya tangkringkan di rak. Sahabat-sahabat, ini adalah anggrek-anggrek saya yang 11 atau 12 hari yang lalu saya letakkan di sini. Nah, kalau dilihat dari pertumbuhannya, ini kelihatannya nggak ada masalah. Ini proses kenopnya juga tetap berlangsung. Ini yang awal-awal yang saya jadikan yang saya ikuti. Ini awal-awal yang ada di sini. Ini lagi mau spek lagi, ini mau tumbuh calon bunga lagi. Nah, setelah 12 hari saya lihat untuk pertumbuhan akar terutama ya sahabat, alhamdulillah akarnya aman. Ini akarnya tumbuh aman, terlihat merah-merah, aman sahabat kelihatannya. Dan sama sekali selama berada di sini saya tidak pernah nyiram. Benar-benar ini mendapat kelembapan dari aliran percikan air hujan. Kemudian kalau siang hari ini juga mendapat cahaya matahari lumayan banyak karena ini di bawah naungan UV dan paranet. Ini kelihatannya cocok, tapi nggak tahu untuk jangka panjang ya sahabat. Nah, selama 12 hari kelihatannya nggak masalah. Ini untuk pertumbuhan daunnya juga bagus, pertumbuhan pucuk daun barunya juga bagus. Kemudian untuk kesegaran daunnya juga bagus. Nah, memang anggrek doritis ini bisa saja diletakkan di lantai, karena pada dasar yang penting lantainya jangan tanah ya sahabat, lantainya semen seperti ini. Karena pada dasarnya anggrek ini kan bisa tumbuh juga di hutan-hutan, bisa tumbuh juga di atas semak-semak bebatuan, batu-batu cadas, itu kan dia bisa tumbuh. Jadi kalau saya kira kalau diletakkan di lantai seperti tempat saya ini juga gak masalah. Hanya saja nanti yang perlu saya awasi, biasanya ada serangan, karena ini di lingkungan kebun ya, biasanya ada serangan siput yang saya khawatirkan, seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada siput. Nah, ini akhirnya tetap mau saya letakkan di sini karena terus terang jujur
saya terbantu sekali. Saya istilahnya tidak merawat, hanya pupuk saya beri pupuk, tapi untuk nyiram selama 12 hari pernah nggak ya? Pernah lah sekali, tapi saya nggak rutin. Beda waktu saya letakkan di atas rak itu, saya harus menyiramnya setiap 2 hari sekali, seperti itu. Nah, kalau saya lupa, akhirnya tanamannya jadi nggak segar, daun-daunnya kelihatan bladus, kelihatan nggak glowing. Ciri khas daun segar, daun sehat kan seperti ini ya sahabat nih, daunnya glowing, ada agak-agak mengkilat seperti itu. Sahabat-sahabat, inilah kegiatan saya dalam merawat anggrek, masih mencari-cari posisi untuk memudahkan perawatan anggrek-anggrek saya, terutama anggrek doritis. Dan sepertinya posisi ini tepat untuk anggrek doritis saya. Kita lihat jangka panjangnya nanti. Dan tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu saya mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudah setia menonton video kami, yang sudah selalu mensupport kami dengan memberikan like, komen, serta subscribe-nya kepada kami. Sekali lagi terima kasih dan semoga menghibur. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.